Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang di podcast bareng gua Putu, dan di episode kemarin kita udah ngobrol sama beberapa temen gue yang emang dia punya pengalaman banyak di dunia modeling gitu ya. Nah, karena mostly gue udah ngobrol sama teman-teman gue yang ada di dunia modeling, terus behaviornya kayak gimana. Kayaknya bosen kalau ngobrolnya terus-terusan tentang hal-hal yang berbau cewek-cewek. Nah, di episode ini seperti yang lo udah lihat di judul, mungkin nanti gue mau ngobrol sama salah satu laki-laki nih minggu ini, bukan cewek lagi. Nah, dia itu gue bisa bilang mungkin dia musisi. Awal kenal juga dari Instagram, sampai akhirnya ketemu setelah berapa lama janjian. Dan mungkin langsung aja kali gue kenalin. Di depan gue udah ada Papa. Halo Papa. Halo. Aduh, seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol ya. Sejak kita sebenarnya udah dari cukup lama. Kemudian kita keputus gara-gara pandemi. Ya mau tapi yang penting akhirnya kita bisa. Udah lama banget itu ya ngobrol. Iya, lama banget. Udah. Pokoknya pas pandemi tuh, inget banget. Pas pandemi. Oh, itu udah pandemi ya? Pas iya, udah pandemi. Kita jawabnya nggak lama, ternyata makin parah di pandemi. Akhirnya, nah mungkin kalau yang pengen lihat Papa tuh kayak gimana, tampilannya kayak gimana, karena ini kan nggak ada visualnya ya, jadi langsung cek aja Instagramnya di Cute Papa. Betul ya? Iya, betul sekali. Asiknya kalau nggak ada visualnya, jadi biar menerka-nerka. Bebas ya, kayak bayangin ya, kalau misalkan ini kan cowok nih, kalau cewek tuh kayak ngobrol, kita pasti bayangin kan. Iya dong. Nah, ya semoga yang dengar nggak kecewa lah. Iya. Mukanya ternyata cuma pakai topeng. Ya itu dia tuh. Nah, karena Papa kan memang di profilnya, di setiap perform gitu ya, itu kan pakai topeng mulu gitu ya. Benar. Mungkin kita boleh awali obrolan di episode ini dengan sebenarnya gimana tuh sejarah singkatnya Papa sampai kok bisa sih akhirnya mutusin buat kayaknya nih kita harus figurnya tuh harus pakai topeng gitu. Kenapa gitu alasannya? Mungkin pertanyaan paling terakhir tadi bisa dijawab sih. Ya, boleh. Alasan pakai topeng karena kurang ganteng aja sih. Itu paling gampang ya. Iya, itu paling gampang tuh. Alasan pertama yang memang kurang ganteng, kedua memang pakai topeng itu ya udah biar teman-teman semua pada fokus sama musiknya aja. Jadi ya siapa orang di balik topengnya ini ya Papa rasa nggak terlalu penting sih. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin bisa di ini dulu nggak, maksudnya gimana ya? Kayak ini kan pertanyaannya langsung datang nih dari diriku sendiri, bahwa Papa itu gimana awal terbentuknya? Kayak mungkin ya ibaratnya kan ada sesuatu histori di belakangnya nih, sampai akhirnya jadilah si figur Papa ini. Itu awalnya gimana? Jadi kalau boleh cerita, Papa itu memang dibentuk di tahun 2018 akhir. Oh, baru 2 tahun. 2018 akhir. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Kemudian awalnya memang untuk mengcover aja, cover musik-musik yang Papa suka, tapi itu memang konsepnya sudah pakai topeng. Jadi memang sudah Papa siapin 1 tahun sebelumnya. Jadi 2018 awal sudah Papa siapin.
2018 November Desember mulai aktif di IG dan lain-lain, kemudian berlanjut ternyata beruntung ada ujuk manggung dan lain-lain, dan bisa bantuin beberapa teman-teman yang namanya cukup besar. Ya sampai sekarang udah bikin album, dan terakhir nanti bulan Juni tanggal 1 bakal ngerilis single keempatnya. Oh, oke. Jadi memang sebuah mantap. sebuah K-pop bisa dibilang ya awalnya memang untuk mengcover, tapi lama-lama berkembang menjadi band, dan akhirnya ya baguslah bisa seperti Oh, oke. Berarti kalau gitu kan ini band ya, kita ngomongin band ya kan? Jadi band ya. Iya. Nah, apakah tadi awalnya emang kalau cover-cover kan biasanya YouTube ya? Iya. Emang ini emang dibentuk untuk YouTube, channel YouTube, bikin cover-cover, atau emang ya iseng aja gitu? Sebenarnya iseng aja sih, dan konteksnya memang lebih ke Instagram aja. Oh, nggak Karena main YouTube? kalau YouTube ada tapi nggak terlalu Aktif. aktif, karena banyak teman-teman konten kreator juga harus bilang ya memang harus milih sih antara Instagram atau mau di YouTube kan. Apa pilih ya udah Instagram aja, aja. karena memang secara profiling kemudian juga brand awareness mungkin di saat ini masih cukup mumpuni yang Instagram ya, untuk Papa ya tapi ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin punya mapping yang berbeda, jadi nggak bisa kita sama ratain. Oke. Kalau YouTube nggak terlalu itu, karena kayak endorsement dan lain semuanya dari Instagram sih. Rata-rata ya. Berarti mungkin YouTube-nya ada tapi ya udah biarin aja gitu. Iya, bisa aja. Ya paling itu cuma untuk nge-share video klip yang lengkap atau video lengkap gitu aja. Oh iya, karena Instagram nggak bisa selama itu ya. Oke. Berarti ini kalau ngomongin band berarti semuanya sama karakternya, maksudnya dipakein topeng gitu atau enggak? Enggak. Rapper sama pemain drumnya enggak. Sorry, berarti personelnya ada berapa orang? Jadi kami ada bertiga. Bertiga. Ada MC Gal dia nge-rap. Kemudian ada Papa main gitar. Oke. Dan ada Yandi pemain drumnya. Oh, tapi semuanya vokal juga, nyanyi juga. Kalau vokal ya si MC Galnya tuh sambil nge-rap. Iya, lagunya nge-rap semua. Oh, oke. Instrumen lainnya semua dari komputer. Oh. Ya, selain itu ya mungkin karena biar kalau bagi-baginya lebih gampang aja sih. Ya juga ya, iya sih. Kalau bisa pakai komputer buat apa gitu. Iya, benar. Berarti kalau tiap Papa manggung nggak ada tuh additional player gitu? Nggak ada. Oh. Selain karena biar potekannya gede ya itu sih lebih stabil aja, temponya udah teratur gitu. Udah enak lebih lah ya. rapi. Pembagiannya udah enak ya. Iya, bagi 3 doang. Terus berarti ngebentuknya itu apakah emang karena satu circle terus ketemu sering ngobrol nongkrong terus akhirnya bikin, apa emang nyari mereka itu? Kalau mereka berdua itu memang mereka konten kreator, satunya memang rapper, satunya memang konten kreator untuk drum. Jadi kita beberapa kali sering ketemu di momen, jadi ada salah satu komunitas musik di ya cukup terkenal mungkin di sini, Indo Musikgram namanya. Nah itu tahu. Habis ketemu di situ. Oh, karena itu akhirnya ketemu di situ. Dan beruntungnya lagi Indo Musikgram juga mau ngebantuin untuk merilis albumnya kan di tempat mereka. Di tempat mereka. Bulan Februari 2020 persis beberapa hari sebelum pandemi. Ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Persis banget Februari akhir. Oke. Berarti kalau ngomongin prosesnya kayak gitu sampai akhirnya udah jadi band, udah sering manggung gitu ya. Kan biasanya ya kalau cover kan ya udah emang cover aja doang udah gitu. Mungkin bahasa gampangnya adalah kira-kira kalau dari Papa sendiri ya, itu emang ini tuh dibentuk hanya untuk having fun gitu, atau sebenarnya diem-diem Papa punya plan panjang? Awalnya having fun, tapi ternyata sekarang harus dipikirin 5-10 tahun ke depan sih seperti apa. Karena maksudnya ini sudah mulai ada timnya, maksudnya ada beberapa orang yang di sini juga. Jadi untuk pipeline-nya sendiri sudah kita pikirin apa yang akan dilakukan untuk bulan Juli, apa yang kita lakukan sudah kita pikirin. Wah, berarti sebenarnya udah panjang banget nih, udah kayak serius nih. Ini sebenarnya jadi kejeblos jadi. Awalnya cuma buat iseng-iseng ya seperti biasa, kayak kita karyawan biasa, kita pulang ke rumah kan. Ada yang hobinya olahraga mungkin, ada yang hobinya main basket dan lain. Mungkin Papa hobinya main gitar. Terus juga ya udah nothing tulus aja.
nge-cover lagu-lagu yang kesukaan papa. Ternyata jadi seperti ini ya, agak membingungkan juga sebenarnya. Ya. Kalau ngomongin mungkin di Indonesia sendiri ya kan, kita ngomongin musik di Indonesia kayak masih banyak yang abu-abu gitu kan. Kayak termasuk juga kayak hak cipta segala macam, terus kayak perform ini hak performa kayak gitu-gitu kan sering banget tuh dibahas orang. Kalau papa dan teman-teman di band sendiri itu kan sekarang udah punya karya ya? Iya. Sudah ada albumnya. Albumnya udah ada. Cuma kita rilisnya satu-satu pelan-pelan. Oh emang dirilisnya pelan-pelan. Konsepnya. Karena kalau satu album langsung kita share di satu waktu, ya untuk materi promonya untuk depannya agak susah sih. Oh ya emang paling enak gitu ya. Itu strategi ya. Strateginya. Kalau biasanya kalau cover ya udah bikin cover, terus sekarang bisa dibilang gini, mungkin kalau sekarang nggak cuma musik ya, semua orang bisa jadi kreator kan, dengan platformnya yang banyak banget ini. Nah kalau di musik kan ada label. Papa sendiri juga pakai label atau sendiri aja? Ya sendiri, atas nama Papa Records namanya. Oh bikin sendiri? Iya. Oh keren. Soalnya zaman sekarang kalau untuk bikin label sendiri bukan hal susah sih. Papa juga kerjasama dengan sebuah agregator, jadi untuk rilisan di atas nama Papa Records semua. Oh, berarti agregator itu tugasnya ngapain? Dia orang tengahnya untuk koneksi maksudnya? Koneksinya ya dia doang. Oh, tapi untuk penamaan semua Papa Record? Iya, Papa Record semua. Oh, berarti udah kayak jatuhnya kayak semi company dong ya? Kan label jatuhnya company kan? Betul. Yang manage ya kita sendiri. Lebih nyenengin sih. Karena dulu Papa juga sempat bantu di sebuah band yang labelnya cukup bagus. Ya udah memang Papa pelajari mekanisme seperti ini, banyak beberapa hal yang kayaknya nggak work, terus Papa terapin di Papa Records ini. Oh, jadi sudah pernah terjun di dunia label gitu-gitu. Oh, makanya. Mungkin ada sekitar 2-3 label lah yang Papa pernah join di dalamnya, terus Papa pelajari ini ya, mekanisme seperti ini, promo yang akan dilakukan. Ya kurang lebih sih hal itu sangat gampang kita lakukan sih, diterapkan di zaman sekarang ya. Iya. Berarti menarik juga ya, maksudnya kalau dibilang rata-rata memang gitu kan, kayak misalkan orang yang udah lama di musik ya udah kecemplungnya mungkin yang nggak jauh dari situ, walaupun mungkin bisnisnya apa, hobinya apa bisa dijadiin satu gitu. Betul. Nah kalau misalkan Papa sendiri ini kan aktifnya di Instagram doang nih, ya kan, di Instagram doang, nggak main di platform lain gitu. Total udah berapa tahun tadi ya? 4 tahun ya? 4 tahunan ya? 4 tahunan. Nah 4 tahunan itu main cuma Instagram, manggung-manggung gitu. Berarti ngomongin Papa dan Papa Recordnya, itu berarti kan tadi kita udah bahas singgung dikit ya, Papa Record tuh jadi kayak semi company. Berarti di dalamnya itu udah ada ekosistem atau tim yang bekerja untuk Papa Record itu sendiri, atau emang kayaknya bertiga itu doang tuh yang ngurusin dari timnya Papa? Total kami ada bertujuh. Total 7. 7 itu berarti 4 lagi ya? Ada 4 lagi. Ada manajer, admin dan lain-lain. Oh, ada manajernya juga. Ada manajernya khusus untuk si Papa sih. Jadi kalau untuk kayak untuk beberapa hal kayak misalnya endorsement dan lain. Oh, itu masuknya ke dia? Masuknya ke dia. Oh, sisanya kayak mungkin editing, engineer gitu-gitu ya? Iya. Selebihnya kan lebih ke untuk off air ya. Kayak kalau kita manggung ada sound engineer, ada kru pribadi gitu-gitunya, personal manager gitu-gitu aja. Oh, wow. Memang agak terlihat perlu nggak sih sebanyak itu, tapi memang supaya kita bisa grow harus dirapiin sih semuanya. Oh, berarti rata-rata mereka yang tapi ini nggak tahu ya, maksudnya kalau kita ngelihat di luar itu kan orang yang cover lagu banyak ya. Banyak. Apakah di Indonesia ini sepotensial itu Pak? Maksudnya ketika orang bikin cover lagu, terus dia bikin ngemas lebih bagus versinya dia, terus akhirnya dia melejit, terkenal gitu. Itu sebenarnya di Indonesia ini kayak gitu tuh emang udah lumrah atau ada rules atau batas tertentu? Karena itu kan jadi kayak pro kontra gitu kan, banyak batu yang debatin. Kayak misalkan coveran itu lebih meledak, terus bahkan loh
ini bukan dia yang punya lagunya, orang udah lebih terkenal duluan gitu ya, padahal penciptanya malah nggak ini. Nah, itu tuh menurut Papa gimana? Kalau Papa juga kan soalnya covering juga kan. Iya. Dan kebenaran yang Mas tadi sebutkan tuh sebenarnya memang teman-teman Papa juga sih. Oh iya. Nama-nama itu yang ternyata sekarang cukup bermasalah dengan media ya. Jadi ini memang agak polemik sih. Ada ya kok bisa dibilang jadinya standarnya ganda sih. Karena tergantung goalsnya, apakah kita mau mengkapitalisasi lagu orang untuk menjadi capitalnya untuk menjadi kita, untuk kita, atau memang sekedar untuk memancing audiens agar melirik kita, kemudian kita merilis karya sendiri kan. Jadi karena ini memang standarnya ada standar ganda ini, agak susah untuk menjabarkannya. Tapi kalau point of view Papa, karena Papa ini memang berawal dari cover, ya itu sebuah hal yang biasa aja. Yang penting itu memang tidak kita upayakan menjadi atau menjadi ada imbal balik dalam bentuk finansial komersil gitu ya? Jadi komersil gitu. Oh, oke. Berarti covernya Papa tuh nggak komersil? Nggak komersil. Okay. Yang komersil hanya albumnya. Atau Papa kan juga ada Papa Store, itu ada jualan merchandise, bla bla bla, ada jualan topeng, ada jualan pick gitar, strap, kemudian Papa ada jualan untuk impulse respon, untuk efek-efek gitar gitu. Ya Papa dari situ. Kalau untuk mengcover sama sekali nggak ada berusaha itu menjadikan capital tersendiri untuk Papa, ataupun dia nggak ada niat ke arah sana sih juga nggak ada. Paling nggak iseng doang gitu ya. Karena durasinya juga Papa potong sampai paling mentok 1 menit. Oh iya. Jadi memang benar-benar fit untuk Instagram aja, bukan untuk YouTube. Ya. Karena ya balik lagi kan, kalau YouTube kan kadang-kadang orang full kan, dan itu kan kadang komersil kan, ada AdSense-nya, itu tuh selalu jadi perdebatan orang. Betul. Dan di Indonesia ini copyright, kayak YouTube copyright itu mungkin nggak semuanya nerapin kan. Jadi orang ngerasa walaupun sistemnya mungkin udah ada ya, si platformnya kan berusaha buat ngelindungin kreatornya kan. Cuma ya tahu sendiri ada aja ngakalinnya. Makanya banyak juga tuh cover-cover yang kayak drum itu kena, nggak bisa diapa-apain. Nah, berarti kalau kayak gitu sebenarnya proses produksinya, covering segala macam itu cuma buat purely ya udah iseng aja. Mungkin kalau lagi pengen nih kayaknya lagunya bagus terus di cover. Nah, kalau prosesnya kayak gitu, kalau sekarang ya mungkin kan orang cover aja, rekam aja gitu ya. Terus kalau kan ada juga cover yang benar-benar niat gitu. Itu sebenarnya proses yang ideal kalau untuk mengcover sebuah lagu itu kita harus gimana sih Pak? Maksudnya apakah kita harus cari dulu nih sumbernya, terus kita harus ngomong dulu sama orang yang bersangkutan, atau mungkin timnya atau manajemennya atau manajernya, terus baru kita boleh proses produksi, atau kita nanti QC dulu dari dia, ini boleh nggak kalau kayak gini baru kita publish, atau sebenarnya gimana? Karena kebanyakan kan orang ya cover aja, orang cuma cover gitu. Tapi kan kita nggak bisa bohong kalau kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak semua ya, beberapa orang yang cover gitu terus akhirnya ya itu kayak tadi menghasilkan uang sendiri. Itu proses yang ideal itu sebenarnya gimana Pak? Kalau Papa sendiri, kalau untuk band atau musisi yang dalam negeri, Papa izin terus. Oh iya, selalu ya. Jadi kayak ada Mas Anji waktu itu, kemudian Mas Iwake, Jogja Hip Hop Foundation, Tuan 13, itu kalau Indonesia semua Papa izin dulu, DM dulu. Begitu mereka, oh silahkan, malah kayak Kang Iwake malah minta dibikin videonya dong. Nanti mau dia gabungin sama video klipnya dia. Sayangnya memang posisi Papa lagi nggak di dalam kota, nggak di Jakarta, jadi nggak bikin gitu. Cuma maksudnya yang mereka butuhin cuma itu sih sebenarnya. Maksudnya berapa sih uang yang bisa dihasilkan dari konten kreator papan tengah gitu. Iya kan. Berapa sih mereka tahu? Mereka tahu karena kan proses. Tapi dengan kita berusaha mend-DM mereka, impactnya bagus sih, maksudnya akhirnya berteman. Emang butuhnya itu aja ya, bukan kita bayar uang gitu kan sebenarnya kan. Kalau uang mah mereka
jauh itu nggak ada apa-apanya sama uang bensin mereka, tapi kita ada goodwill untuk mengatakan, Mas, saya izin untuk bikin cover ini, tujuannya murni untuk having fun, kemudian mungkin juga bisa membantu engkau. Bisa itu lagunya dia sendiri kan sebenarnya. Ya. Bisa ngelebarin sebetulnya. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima itu. Tapi gimana kalau kondisinya kita udah coba berusaha nih ngontek tapi nggak ada respon sama sekali. Sebenarnya kita udah pengen banget nih produksi, apakah cover dulu atau gimana? Mungkin kurang keras aja menghubunginya ya. Kalau Papa sih langsung japriin, ya di sebelum di-upload ya di itu dulu aja. Berarti intinya kan tadi ya itu tadi izin ya. Kalau misalkan gak direspon pun paling nggak kita sudah berusaha kayak gitu ya. Cuma gimana ya kalau misalkan kita kan nggak bisa nyamain semua orang sama ya. Kadang orang beranggapan royalty kita udah berusaha connect tapi dianya nggak respon, terus ketika kita udah publish terus baru dianya mencak-mencak gitu. Kita harus maksudnya posisi kita gitu. Bisa Papa mau cover lagunya siapa gitu misalkan, terus udah kontak nggak diiniin, terus kayaknya kita udah harus produksi misalkan kita kan having fun doang gitu ya. Terus Papa udah hubungin dia nggak respon, akhirnya publish, terus ternyata orangnya tahu nih, si Papa nih cover nih, terus tanpa izin padahal dia sebenarnya nggak lihat kalau udah ada kontak. Itu kita harus gimana ya? Maksudnya kita ngomongnya harus gimana coba jelasinnya? Kalau case seperti itu belum pernah Papa alamin sih. Jadi kalau memang belum ada izinnya sih Papa belum rilis itu aja udah berarti nggak akan di posting. Nggak akan posting. Tapi kalau rekam aja tapi nggak di posting ya. Soalnya ya sensitif sih, karena kan itu nggak semua orang mungkin point of view sama dengan kita. Mungkin dia mungkin lagi capek dan lain-lain, jadi responsnya nggak asik kan juga bisa. Kita yang harus itu sih harus, karena kita yang butuh, ya kita yang ini. Ya intinya sebenarnya ya itulah, kita harus tahu diri juga ya. Ya kecuali kita kalau kayak Papa kan hitungannya punya label sendiri gitu ya, bukan manajemen pun juga manajemen sendiri gitu, bukan sama orang yang kadang kan gini ya, kalau kita gabung manajemen sama orang kan kita harus dipaksa create terus kan. Ya agak sulit juga kalau kayak gitu sih. Oke. Balik ke ngomongin soal musik dari sisi Papanya gitu ya. Papa pakai topeng gitu ya. By the way, topengnya punya berapa, Pak? Ada tiga. Itu bikin custom sendiri? Bikin custom sendiri. Jadi kalau dilihat itu memang nggak tahu sih kita kelahirannya di tahun yang sama apa enggak ya. Soalnya itu memang dari tokoh yang waktu zaman Papa kecil dulu cuma tinggal digabung-gabungin aja. Siapa namanya tokohnya? Tokohnya itu siapa? Itu Papa juga lupa ingat sebetulnya. Karena itu memang berdasarkan bayang Papa sketch sendiri. Dasar, terus udah ada teman yang bisa kerjain. Dan ironisnya ketika Papa buat merchandise-nya sempat sekaligus untuk ngerilis albumnya, Papa produksi 100 tuh. Habis jadi bingung juga. Gila, habis. Mungkin orang lebih nyaman ketika tokohnya nggak dikenal kan, jadinya mungkin mereka lebih appreciate dibandingkan kalau ada mukanya sih. Iya, mungkin kayak jadi lebih beda aja gitu ya. Iya, wah, betul. Penasaran. Merchandise yang dijual di Papa apa nama itu? Papa Store atau apa? Waktu Papa Store itu ada pick gitar. Alat musik ya? Apa yang Papa pakai. Bahkan gitarnya juga ada yang dijual. Hah? Gitarnya dijual? Papa kan kerjasama dengan sebuah perusahaan gitar. Jual di situ. Jadi udah di custom sama mereka. Ada Papanya. Tinggal beli dengan itu dapat Mercedes-nya juga. Oke. Ya banding lah jadinya. Banding ya. Kalau gitu berarti sistem kerjasamanya ya udah kita jual dengan harga sekian, pembagiannya sekian gitu Pak? Iya, ada perhitungannya sendiri. Berarti maksudnya udah oke lah ya, maksudnya secara bisnis merchandise itu udah aman ya. Karena rata-rata orang kan kalau semua kreator tuh pasti mainnya merchandise kan. Ujung-ujungnya pasti mereka main merchandise kan. Pasti. Nah, ya bedanya kalau musisi ya kayak gitulah. Kalau misalkan gini,
pernah nggak ada kasus misalnya nih papa disuruh manggung, terus mungkin permintaannya tuh mungkin kayak nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa yang papa mau gitu, misalnya mau lagunya yang beda gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau papa sih ngeliatnya itu lebih ke sebuah tantangan sih. Kayak hari Minggu besok itu memang ada, jadi ada sebuah band dia ngajarin kolaborasi, bawain lagunya lagu Sepultura metal gitu kan. Iya, Sepultura, wah gila. Papa nganggapnya ya, ini lagu yang zaman dulu nggak keulik nih. Iya. Jadi anggapnya, ya udahlah seru-seruan aja, nggak masalah. Oke. Tinggal point of view-nya aja sih. Nah itu tadi ya, kalau kita coba konekin sama yang sebelumnya, kita kan tadi bahas tentang izin, tentang covering. Kalau untuk manggung itu juga prosesnya sama? Iya. Izin juga? Seharusnya iya. Tapi biasanya kan si IO-nya kan yang handling itu soalnya. Oh, tapi kan maksudnya kita juga tetap harus make sure kan, maksudnya ya ini udah izin atau belum, atau gimana gitu. Ya, karena papa itu statusnya adalah kolaborasi ya memang si bandnya yang ngajak kolaborasi harusnya sih yang make sure itu lebih detail. Oh, oke. Cuma kalau untuk band lagu-lagu yang dibawain lagu luar negeri kayaknya soal show gitu juga masih jauh banget sih dibandingkan kalau band dalam negeri kan. Oh iya juga sih, ya. Gitu. Kalau misalnya gini, kan papa tadi sering manggung, mungkin udah sering kali ya, udah puluhan kali ya. Iya. Di panggung gitu ya, pakai topeng, ya kan, pakai topeng gitu. Tapi ngomong suara normal kan? Atau emang karakternya nggak ngomong? Karakternya nggak ngomong sebenarnya. Oh, berarti kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol nggak ngomong gitu? Jadi kalau di acara-acara ya memang sudah disiapin itunya, backing tracknya sudah ada sendiri untuk suara ngomongnya. Jadi udah ada presetnya. Oh, semacam kayak suara Google Translate gitu tapi udah jadi WAV. Oh. Jadi dia udah nempel sama lagu. Oh, oke. Biar rapi aja, biar semua on tempo, on track aja udah. Iya. Soalnya untuk karakter-karakter yang kayak gini kan sebenarnya banyak yang nggak cuma di musik, misalnya kayak di sulap misalnya The Limbat itu kan karakternya nggak ngomong, padahal bisa ngomong gitu. Nanti kan semuanya harus dipersiapkan kan. Betul. Nanti kalau misalkan nanti suatu saat ya aminin aja ya, Papua gede banget, terus di Indonesia nih wah di dunia musik udah gede gitu. Terus suatu saat diminta ada permintaan buat ngomong gitu kan, tetap kita harus stay sama karakternya kan. Iya, betul. Ini papa malah lagi nyiapin, jadi ada mikrofon yang dimodifikasi, jadi suaranya jadi beda gitu. Oh, maksudnya kalau lagi ada orang ini kalau mau ngomong pakai mikrofon itu? Iya, jadi mungkin kayak interview dan lain semua pakai itu aja, pakai mikrofon itu. Oh, mikrofon custom, wah keren juga tuh ya. Sebenarnya mikrofon biasa yang dimodifikasi sih. Jadi output suaranya. Jadi tim suaranya bisa disetting gitu. Oh. Seperti kayak gini kan bisa disetting nih suaranya, jadi nggak suara asli. Wah ini, ternyata baru tahu ya. Jadi selama ini di Instagram pun, soalnya kan jujur nih ya, aku lihat di konten Instagramnya itu nggak scroll sampai bawah banget gitu. Jadi suara pun kayaknya mungkin nggak pernah ada juga ya di Instagram. Ya, jarang banget, sangat jarang. Tapi di Instagram follow account asli nggak? Follow account aslinya nggak? Oh nggak. Oh bagus. Bahaya tuh. Akun asli, kemudian orang-orang terdekat juga tidak pernah ada di situ. Oh, orang-orang terdekat soalnya nggak tahu juga ya? Ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang enggak. Ya nggak menarik juga kalau untuk dibahas. Oke. Soalnya kan tahu sendiri ya netizen kayak gimana kan. Soalnya pernah kejadian nih Pak. Jadi ngobrol sama satu orang, ya kan. Satu orang ini kan podcast Hydran ini nggak ada visual, ya kan. Suara doang. Suara doang. Terus waktu itu publish lah nih episodenya. Terus tiba-tiba banyak yang DM. Yang ini kan orangnya, yang ini kan. Aduh. Nggak kau jawab sih, nggak kau jawab. Tapi kan masnya bilang iya atau jawab enggak gitu, mending biarin aja, males gitu. Diamin aja. Itu kekuatan netizen kan ngeri banget Pak. Parah sih.
Cuma mungkin karena memang menggunakan topeng ya, jadi lebih nyaman sih. Iya, lebih nyaman ya. Ada kisah lucu. Jadi 2019 akhir kali. Lah, belum kebentuk dong. Kan tadi 18 ya? Udah setahun ya. Udah. Waktu itu papa lagi manggung sama Tuan 13 di Senayan. Jadi papa suka banget Jason Ranti. Wah, gila. Asik. Jason Ranti. Dia keluar dari boxnya dia sendiri gitu. Itu menarik. Jadi jadwalnya adalah Tuan 13 dengan papa, habis itu Jason Ranti, habis itu ada Pamungkas penguasa apa. Oh, terakhirnya. Headlinernya Nah, ya. karena papa suka sama Jason Ranti, papa pengen nonton. Jadi papa pengen ketika berangkat ke venue biasanya pakai celana pendek, cuma pakai tas doang. Jadi ya barang-barang kan teknisi papa yang ngurus. Ya udah, ketika habis kelar manggung ada sesi foto Tuan 13 dengan timnya. Jadi kan harus ada sign, mereka minta tantangan gitu lah. Ya udah, teknisi papa aja pakai bajunya. Papa nonton di pinggir panggung tuh, nonton Jason Ranti. Oh gitu. Iya. Wah. Memang maksud ya udah, orang cukup tahu si personanya aja. Itu udah nyenengin banget kok. Udah. Jadi nggak perlu harus tahu aslinya juga, nggak usah. Bahkan beberapa kali, 2-3 kali juga manggung juga kadang-kadang berapa yang main gitu. Oh gitu. Ya juga sih, orang nggak ketahuan ya. Iya. Dan untungnya lagi adalah teknisi gitar papa mainnya lebih jago. Jadi aman. Aman. Jadi misalnya kalau harus ada meeting di luar dan lain-lain kan nggak memungkinkan untuk manggung, dia manggung. Itulah pentingnya stuntman. Iya, stuntman. Dan pastikan stuntman-nya jauh lebih jago. Itu wajib ya. Kalau kebayang. Jadi gak deg-degan juga jauh-jauh. Tapi orang kalau perhatiin, berarti kan gini, kalau orang perhatiin misalkan tingginya kan mungkin orang nggak nge ya exactnya tingginya berat. Tapi kayak mungkin ada, wah ini dia pakai cincin nih. Terus, enggak, semua atribut pasti akan dilepas. Oh iya. Iya. Oh. Semua atribut. Jadi tanda apapun tuh pasti udah dilepas ya. Apa yang membawa ini pasti dilepas. Dan tertutup full juga kan? Iya. Iya kan? Jadi nggak ada tanda-tanda lahir gitu nggak. Oh aman ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu, topeng kan gini, topeng si karakternya papa ini kan topengnya desainnya sama semua nih. Ada nggak mungkin kayak misalkan gini, orang kan kalau bikin merchandise wah sama semua, terus ada special edition, terus papa misalkan mau manggung di mana, bikin yang spesial, bedain dikit nih topengnya jadi pink gitu. Ada nggak kayak gitu? Awalnya papa pengen seperti itu, tapi kata manajer papa ya memang karena penetrasinya juga masih belum identik banget. Nanti dulu aja. Jadi biarin aja tetap dulu aja pakai topeng yang lama. Jadi belum ada untuk pewarnaan dan lain-lain. Oh. Kita masih konsisten di situ aja dulu. Sampai orang bosen baru kita ganti. Oh. Paling ganti outfit gitu aja sih. Outfitnya juga kayaknya hampir sama ya? Hampir sama semua gak sih? Ganti. Setiap rilis single pasti ganti baju. Oh, oke. Berarti emang itu udah jadi kayak satu package ya? Iya. Iya. Kalau misalkan kan kadang kayak orang yang mungkin yang kan ada orang yang nggak bisa mungkin orangnya malasan atau apa gitu, terus ada aja satu bagian yang ketinggalan. Udah pakai ini ternyata aman. Kacamata itu juga itu part of topeng bukan sih, Pak? Bukan, dia terpisah. Oh, terpisah. Jadi dia bisa disesuaikan. Kemudian topinya ada tulisannya tuh. Itu keren juga tuh kacamatanya. Beli di mana mau? Iya. Itu ada itu merchandise gak? Iya, itu merchandise tuh. Boleh lah beli. Lihat. Nomor 2 paling laku tuh. Serius? Iya. Padahal gitu doang ya. Tapi itu kalau dipakai kelihatan nggak? Maksudnya blank, bener-bener blank. Ada sekatnya dikit. Oh, ada sekatnya? Ada sekatnya dikit. Jadi masih tetap bisa. Kalau untuk manggung masih bisa. Wah, keren tuh. Tapi itu keren. Beli di mana itu? Ada di Instagram? Ada. Mana nggak ada, Pak? Bukan di situ, di Kit Papa Store. Oh, Kit Papa Store-nya. Kalau nggak di Tokped. Oh, ada di Tokped juga. Ada di Tokped. Di Tokped nyarinya apa kalau mau belanja ini merchandise-nya Papa? Papa Pig Store. Oh, beda lagi ya, Papa Pig Store namanya. Soalnya akun yang itu kan nggak ada, soalnya nggak bisa. Wah, keren juga nih. Coba cari-cari dulu ya, kita cari dulu sambil nyari-nyari nih. Wah, kacamata. Nama kacamatanya apaan, Pak? Lupa lagi itu yang megang si ini.
Oh beda lagi. Manajernya papa. Tapi di Instagram nggak ada gambar apa namanya kacamatanya. Di Tokped berarti. Oh coba langsung aja kita lihat di sini. Itu tapi Lagi. ada macam-macamnya maksudnya. Ada gambar lo. Iya, gambarnya. Ikan, gitu tergantung tema kita. Oh ada tema-temanya juga. Langsung cari nih Papa apa? Papa Pick Store. Picknya PICK kan? PICK. Pick Store. Bisa semua ya? Iya. Papa Pick Store. Oke. Cuman lagi nih nge-podcast sambil ngecek Instagram Papa Pick Store. Pick Store, Papa Pick Store. Aduh nggak nemu nih Pak. Oh ini. Apa namanya? Oh udah dirubah terus sama dia. Oh dirubah nama tokonya. Papa Store. Nah biar lebih gampang ternyata. Oh Kemarin udah memang papa bilangin kok sampai sekarang akhirnya dirubah. oh jadi namanya Kit Papa Store. Oh diubah ternyata Kit Papa Store. Aduh kok nggak nemu juga. Namanya apa sih? Di Kit. Coba back Pak. Itu Instagram ya, Kit Papa Store. Cute Papa Store. Oh, Kit Papanya nggak pakai spasi. Oh, kalau kitnya itu berarti dari mananya? Itu sebenarnya karena username-nya yang ada itu. Oh, Yaudah. jadi Soalnya- sepele ya? Soalnya kalau mau Papa Rock, wah itu kan norak banget. Papa Metal Papa apalagi Rock. norak. Oh, tadi mau bikin Papa Rock. Iya ya biar gimana gitu ternyata yang ada normal. Oh, Ya udahlah boleh dah. ya mungkin emang di konsep kayak wah Kit Papa. Awalnya kan memang tanpa konsep, ternyata lama-lama harus jadi ada konsepnya. Wah, Adam DSP Kit Papa. Oh, ini apa namanya? After spending bla 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 bla. Yang mana ini? Oh, yang Kit Papa Impulse Response. Yang mana ini kacamatanya? Pak. Habis apa ya? Wah, sayang sekali padahal mau Bentar. beli nih. Ya ntar kita sambil tunggu ya. Ya pokoknya itu sebenarnya. Nah, karena sambil menunggu nanti kita lihat. Nah, kita lanjutkan lagi obrolannya. Nah, kita coba mungkin udah setengah jam berlalu kita kan ketemu nih ya ngobrol sampai ketemu gini itu kan Ya. ada prosesnya ya. Ya. Dan sama sekali nggak tahu nih podcast Hydran biasanya kan podcast emang sengaja circle-nya podcast. Tiba-tiba ada DM dari Papa nih. Itu gimana? Coba kok bisa nemu sih? Itu dari mana ya awalnya? Oh, kayaknya kita ada beberapa yang mutual kali karena memang. Oh iya ada mutual ya? Oh karena Oh, mungkin podcast musik kali ya? Iya mungkin kali ya. Oh. Jadi ada di ekspor juga nongol, kemudian gambar-gambarnya juga cukup menarik kan. Oh menarik sekali ini. Dan memang Papa selalu percaya sama ini sih, apa? Kalau di bukunya Seth Godin itu Purple Cow sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Oh. Iya. Begitu Papa lihat, oh ini pasti dia nerapin hal yang sama. Nih. Apa konteksnya? Karena selama ini podcast yang barengan Papa tentang musik, bla bla bla. Kemudian ya semua hal yang lebih normatif lah, yang standar lah kalau bisa dibilang. Tiba-tiba ada topiknya seperti itu, lucu banget. Ya udah itu, mulai di DM. Makanya bingung tiba-tiba kok ada wah musisi nih. Musisi lagi ya, bingung masih. Musisi nih, nggak salah nih. Sebenarnya kita emang di podcast ini sih bebas, kita ngobrol sama apa aja, siapapun itulah bebas gitu. Dan masalahnya kan mungkin beberapa orang tuh nggak terlalu suka, beberapa aja yang nggak suka kalau nggak ada daftar pertanyaannya. Oh iya. Makanya kadang-kadang ya gimana ya? Ya kalau mau dibuatin deh gitu, tapi kan emang konsepnya ini emang gak scripted, jadi emang pengennya kayak ngobrol biasa nongkrong gitu. Kalau udah buat pertanyaan gitu malah kayak jadi kurang menarik atau apa gitu. Kalau mau ya udah dari situnya buatin deh sini nanti kita tanya-tanyain. Takutnya kan kita ada beberapa pertanyaan yang nggak berkenan misalnya gitu. Takutnya kan gitu. Terus tiba-tiba ini ada kayak gini langsung ketemu. Wah, bahkan kayaknya belum pernah sounding tentang ini nggak scripted kan, nggak pernah ngomong kan ya. Tahu-tahu ketemu aja kan ya. Yang Papa pastiin bahwa ini apa? Apakah kan banyak yang nawarinnya pakai visual juga kan? Oh ada yang nawarin juga Iya, podcast. pakai visual. Buat YouTube pasti itu biasanya. Buat YouTube sekalian. Nah, makanya Papa tadi malam nanya dulu pakai visual apa enggak? Karena kalau pakai visual berarti Papa harus dandan. Oh iya ribet ya? Iya, kalau enggak kan wah santai nih, berarti bisa. Berangkatnya juga sendirian enak gitu. Iya. Kalau itu kan harus ada berdua paling enggak.
Oh iya minimal 2 ya, Iya, buat ngatur-ngatur ada ininya. bagian ininya, yang bawain koper. Tapi kalau selama ini yang kayak gini, tapi yang di YouTube pernah nggak rekaman? Buat YouTube? Ada. Oh, ada ya? Ada 3-4 kali. Cuma emang mereka bahasnya fokus di musik gitu ya? Fokus musik ya, tentang kehidupan, terus ada tentang beberapa hal sih yang di luar konteks musik juga ya. Tapi ya tetap mainnya tetap di musik. Oke. Karena mungkin kalau ngomongin podcast ya, pernah sih juga sih ngobrol sama podcast tapi yang musik, tapi emang podcaster gitu. Ya. Emang dia ngobrolnya fokusnya soal musik. Namanya si Sam di Bandung sih, apa ya, Minggu Libur. Nah dia kan juga sering bahas musik tuh, jadi dia ngobrol juga sama beberapa musisi juga. Ngobrol sama Om Leo pernah juga dia. Nah kali ini yang langsung sama musisinya nih gitu. Ya dianggap musisi lah ya, ya kan? Mengakui nggak kalau musisi? Berat sih ya. Kenapa berat? Ya itu aja lah. Kalau bisa dibilang ya pemain gitar aja. Jadi biar lebih ini, maksudnya hal itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kadang kan ada orang gini kayak misalkan aku aja nih dibilang podcaster juga kayak agak males gitu. Apaan sih pakai label-label podcaster gitu. Yang bikin podcast sudah cukup gitu. Karena kan podcast ini bukan kerjaan utama gitu misalnya. Tapi biasanya kalau musisi kan musisi ya bangga gitu. Maksudnya kalau podcaster kan kayak apa sih gitu kayak. Soalnya kalau orang yang memang beneran nggak perlu nggak perlu nge-share dia yang apa sih. Gitu ya. Nggak perlu dari diri sendiri ya. Kalau kata Adriano Colby, orang introvert gak perlu bilang dia introvert kan? Oh iya gitu juga ya, bener, masuk akal sih. Iya biasa aja, biarkan orang yang ngomong gitu. Oke. Kalau dari mungkin gini, kalau dari Papa sendiri nih kan ya udah cover musik, udah lagi proses bikin album juga ya? Nah, album udah kelar. Kalau bikin tur gitu, ada plan nggak? Maksudnya kayaknya kayaknya seru nih kalau tur ke berapa wilayah daerah, atau mungkin ngikut bareng band mana, jadi mungkin kayak pembukanya atau gitu. Atau udah pernah kayak gitu, Pak? Kalau untuk tur sendiri, Papa juga nanti ada ngebantuin band namanya Breaking the Future. Jadi band Indonesia, tapi dia banyak kan di cover sama orang-orang Belgia, Swedia gitu. Wah, bandnya keren. Cuma berdua, masih muda semua. Hah, jadi, cuma berdua? Semuanya pakai komputer. Oh. Nah, dia gitar nyanyi sama drummer. Jadi Papa juga baru kenal. Terus mereka ngajak collab. Nah, mereka ada tour, ada 5 kota di Eropa, Jabodetabek. Di sini. Di sini. Soalnya mereka belum dapat jadwal di luar karena soal pandemi kan. Oh iya benar. Jadi dapat satu titik di kota Casablanca. Nah itu baru. Ya paling gitu sih, karena kalau untuk tour sendiri juga makan dana yang nggak sedikit sama waktu yang nggak sedikit juga pasti. Ya juga sih. Maksudnya, tapi kan itu jadi kayak portofolio kan. Betul. Masuk nggak portofolio? Betul. Cuma untuk zaman sekarang juga dari sosial media itu cukup bisa nge-split itu semua jadi lebih luas. Papa pernah di Jawa Tengah nginep di sebuah hotel, ada kerjaan di luar kota. Terus habis Papa lari pagi ketemu di sebelah kamar itu ada orang lagi pakai iPad, terus dia lagi dengerin sebuah band. Puter, ini kok lagunya kayak nggak asing ya. Papa nyamperin aja, dia PNS di Jawa Tengah juga. Papa samperin, kok lagunya kayak nggak asing. Oh ternyata dia, Papa tanyain, itu lagu siapa? Oh ini ada mas, ini lagunya, ini nih ada trio ini. Oh ternyata dia suka, maksudnya dia sedang mendengarkan video klip Papa kan. Oh dari situ aja udah, oh bisa sampai sini ya. Nggak nyangka ya? Iya, jadinya lebih, bisa diapresiasi seperti itu aja udah. Oh ini udah bayaran yang cukup banget. Ya. Nah, emang kadang-kadang gitu sih, orang suka Mungkin ibaratnya kita nggak akan nyangka gitu bahwa
orang ngedengerin sampai sejauh itu, bahkan ada orang yang dengerin. Kita kan seneng ya kayak awal-awal nih, misalkan bikin podcast, wah ada yang denger gitu, walaupun 1, 2, terus lama-lama udah sampai kemana-mana, sampai orang mention gitu-gitu kan. Kita kan juga kayak wah nanti kita diapresiasi nih. Tapi kalau misalkan podcast gitu ya, kita kan biasanya kayak mau bikin apa ya, terus konsepnya mau kayak gimana, prosesnya kayak gimana, itu kan kita selalu lihat referensi. Nah, kalau di musik kan mungkin bedanya tetap ada referensi kan, tapi ada nggak mungkin kayak ada sosok atau band atau person gitu ya yang kayaknya ini tuh memotivasi Papa dan kawan-kawan gitu, mungkin Papa secara pribadi gitu, ada nggak? Banyak sih. Kalau berkiblat ke luar negeri ya, Papa banyak belajar dari gaya bisnisnya kayak Slipknot. Wow, Slipknot ya. Slipknot kan maksudnya parah sih. Ya, sebuah band yang mereka bisa bikin festival sendiri. Iya benar. Mereka jualan whisky sendiri. Ya kayak sekumpulan pedagang bikin band aja udah. Terus ada kalau di ranah metal ada Periphery. Ya, band-band yang mereka bisnisnya bagus banget. Kalau Papa lebih mikirinnya akhirnya sekarang lebih ke bisnisnya sih. Karena kalau musik kan cukup ya kurang lebih ya. Kurang lebih maksudnya ada yang viral, ada yang tidak viral, ada yang meledak, ada yang tidak meledak. Ya hal yang biasa. Ya lebih mirip seperti judi, tapi kalau kita bisa making bisnisnya dari awal itu bakal keren sih. Masih bisa tetap jalan. Ya bisnis apapun atau segmentasi apapun, kalau nggak ada darahnya dalam konteksnya ini uang ya, pasti bakal susah sih. Kayak seringnya gitu berarti. Nah, ya. Kayak gitu ya. Seringnya ya salah satu yang the best sih. Iya ya. Di Indo ya. Di Indonesia ya. Dia bisa making business dari karakter si bandnya. Ada Lawless, kemudian ada dia juga memprakarsari beberapa festival cukup gede gitu. Iya. Keren. Berarti walaupun berangkat dari cover, kan kadang orang suka underestimate ya. Kayak alah dari cover doang. Sebenarnya bisa dong jadi gede kan? Bisa banget kan? Banyak banget sih di luar juga yang ya tinggal kita nge-brandingnya aja. Karena banyak banget juga teman-teman Papa yang Papa inget banget ketika pertama kali diwawancarai kayak di semua majalah musik, waktu itu follower masih 200-an kok nggak salah. Oh baru banget dong? Hah? Masih baru banget dong? Masih baru banget. Dia wawancara di daerah Gading. Terus ngobrol, Papa tanyain, Pak, mohon maaf, ini kan majalah ini terkenal banget nih. Papa sendiri pribadi baca ini dari zaman SMA. Wah. Maksud, kenapa harus Papa gitu? Anak baru nih, Nggak salah nih. Anak baru. Ternyata ya itu, maksudnya seperti kata Seth Godin itu, memang sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Ya karena memang berbeda aja. Karena yang nge-tag ke dia itu banyak banget. Sehari itu ribuan gitaris yang pamer skillnya, tapi ya dengan kaos oblong, pakai cuma kelihatan lututnya kelihatan begitu. Apa yang menarik Papa? Tapi kalau Papa bisa ngerapiin itu, ada topeng, semua dipikirin, ada semuanya niat gitu loh. Itu yang bikin majalah kami pengen gitu. Oh, berarti udah bener nih, udah on track nih paling nggak nih, paling udah on track nih. Oh ya, udah selanjutnya ya udah, karena sudah punya kepercayaan diri dari majalah musik itu, ya udah akhirnya jalan terus. Sudah on track. Berarti kalau dari musik ya, dari musik kita coba konekin musik and business misalnya. Berarti karakternya si Papa ini atau dari diri Papa sendiri ini plan kedepannya untuk bisnis dan korelasinya sama si karakternya si Papa ini udah ada plan belum? Kira-kira mau bisnis apa aja nih ke depannya gitu? Kalau untuk pipeline-nya sendiri sudah kita bikin sih. Maksudnya kita udah mikirin sampai 5 dan 10 tahun ke depan apa yang kita bikin secara bisnisnya. Cuma memang karena masih krusial dan masih balita banget, kita belum berani nge-share-nya sih. Karena takutnya ketikung. Karena bisnisnya kan ya kurang lebih musisi pasti mainnya situ aja. Nggak jauh ya. Cuma ya kalau bisa di-spill dikit ya sangat nggak jauh dari gitar sih. Iya, karena emang di situ ya. Gitar and music lah. Wow. Tapi kalau
sekarang gini, kayak misalkan gini, kalau di podcast ya kan, podcast itu sering ngelihat kita punya siapa nih yang kita jadiin referensi, contoh atau riset lah gitu. Terus setelah kita berjalan terus kita lihat, wah ada yang similar nih, ada yang kita anggap kompetitor gitu ya. Kalau dari Papa yang kurang lebih, wah ini kayaknya persis nih sama kayak kita nih, pun dari bisnisnya atau dari musiknya misalkan. Itu riset juga nggak sampai sedalam itu. Kayaknya ada nih yang kompetitornya mirip-mirip Papa nih, ngikutin nih karena duluan Papa misalnya. Ada nggak yang kayak gitu? Memang Papa cukup rajin juga sih nge-benchmark kayak seperti itu. Jadi kita lihat, oh mana yang bisa kita ambil stylenya. Cuma memang karena petnya beda banget sih. Jadi memang Papa bikin jalurnya sendiri aja. Karena kalau dinyamain atau bersaing di dalam ranah yang sama, susah sih. Susah sih. Ya, akhirnya paling gampang ya udah berkolaborasi sama yang lebih gede tapi beda alat musik, misalnya drum. Terakhir kan kemarin Papa collab sama drummer kotak, Gilang. Itu cukup banyak membantu banget tuh untuk promosi, dia sangat membantu. Kalau gitu collabnya berarti maksudnya dalam bentuk cover atau gimana? Cover lagunya mereka juga. Limp Bizkit. Limp Bizkit. Kalau lagu-lagu pop dibikin, diubah aransemennya gitu pernah juga? Pernah. Lagunya Anji waktu itu, Mas Anji. Yang mana lagunya? Pokoknya dia lagunya, Papa udah sampai lupa dah. Lagunya dia collab sama siapa yang tato-tatoan tuh? Yang tato-tatoan? Dia pernah collab? Rapper. Yonglex. Yonglex. Dan membantu banget ketika di repost sama Mas Anji juga lumayan naik. Wah, sampai di repost. Wah, gokil. Ya mungkin dia kasihan kali ya. Ini udah ada upayanya, ya udahlah diangkat. Kayak effortnya nih lumayan berat kali ya. Iya. Oke, berarti itulah tadi kan kita ngomongin soal musik, terus bisnisnya juga. Berarti kalau misalkan balik lagi kita ngomongin musik dan bisnisnya, ini kan udah kayak balik lagi tadi kan kita kan ya harus mau nggak mau kita harus punya something supaya kita jatuhnya kan kayak ngejual brand kita juga kan. Sebagai apalagi brand yang relate ke musik gitu ya. Brand yang relate ke musik terus bikin bisnis segala macam gitu. Nah, kira-kira kalau ke depan pernah gak sih, maksudnya kan kita udah bikin pipeline juga tuh 5 tahun, 10 tahun. Biasanya orang kalau udah punya plan nih, kayaknya plannya bakal kayak gini gitu. Kayak podcast juga misalkan kita udah punya plan, kita kayaknya bakal bikin konsep yang kayak gini. Terus kita ke depan tuh bakal punya mungkin kayak punya plan B, plan C. Kalau ini nggak works misalnya. Nah kalau di musik itu apakah kurang lebih sama kayak gitu, ataukah emang kayak udah kita coba jalanin dulu, nanti kita pikirin ide alternatifnya kalau misalkan ini nggak works di kemudian hari nanti, atau emang dari sekarang tuh plannya udah bener-bener lengkap gitu sampai backup plannya juga ada gitu? Iya, kalau yang Papa bikin sih memang karena karena basic dari pekerjaan Papa juga untuk mengharuskan seperti itu, jadi memang nerapin gaya perusahaan sih ke dalam bisnis musiknya. Jadi mungkin pipeline-nya, kemudian juga rasio yang bakal dikasih juga jangan yang muluk-muluk banget. Jadi persentase untuk achieve-nya juga masuk akal paling gitu. nggak mendekati 87% lah. Selebihnya kan ya sudah tergantung kondisi ya, seperti pandemi kemarin juga cukup mengganggu karena 2020 harusnya Papa banyak manggung di luar kota tapi semua cancel dan lain-lain. Ada acara festival gede juga harusnya bisa join tapi karena pandemi ya nggak bisa dilakukan ya, semua akhirnya kita tarik ke belakang. Baru bisa kita eksekusi di 2022, walaupun mau nggak mau kita pasti harus effort lagi untuk membina hubungan kembali dan lain, karena PIC-nya kan kadang-kadang sudah bergeser semua. Iya sih, ganti lah ya. Kalau di podcast gitu ya, itu kan kayak misalkan kita tuh mainnya biasanya buat ngejaring community, kita bisa main sama ya adalah komunitas podcast misalnya. Kalau di musik kan, musik itu kan gede banget ya. Maksudnya kalau mau dicari komunitas bahkan banyak banget anakan komunitasnya gitu. Kalau dari Papa sendiri gitu ya, untuk main mungkin ke ranah itu gedein awareness, itu kan juga main community gitu kan.
selama ini udah pernah maksudnya kayak ngumpul nongkrong sama anak-anak community, maksudnya yang misalnya suka cover juga nih, main kayak gitu juga nggak sih, maksudnya ngumpul-ngumpul nongkrong. Tapi kan papa pakai topeng, ngomong juga enggak, itu gimana? Ya papa datangnya ke tempat yang memang sudah kenal aja sih, lebih banyak ke situ ya, maksudnya yang memang konten kreator. Salah satunya di Bekasi juga ada tuh. Masih ada? Ada konten kreator namanya Freddy Wijaya, dia konten kreator juga. Malah papa pernah syuting di coffee shopnya dia juga untuk sebuah acara. Syuting juga. Banyak banget di Bekasi juga banyak. Kemudian kalau untuk ya paling manggung di acara komunitas gitaris gitu ya standar lah kalau gitaris. Waduh, ada balapan nih. Kalau komunitas gitaris gitu pasti kan sharing gitu. Ya. Tapi pakai topeng juga. Pakai topeng. Lah gimana sharingnya, Pak? Ya tanya jawab biasa aja, tanya jawab seperti biasa. Tapi ngomong. Cuma kalau memang lingkupnya cuma kecil gitu ya papa nggak pakai topeng gitu. Maksudnya kalau benar-benar ini lingkungannya, dan yang jelas kan nggak boleh ada foto. Oh, itu yang paling penting ya. Itu paling penting. Tapi mereka suka nanya-nanya nggak kayak papa ini sebenarnya siapa gitu, kegiatannya? Banyak sih yang nanya kayak gitu sih, banyak. Terus gimana ngindarnya? Cuma kalau komunitas yang gitaris yang benar-benar sih jarang sih kita bahas yang lebih yang privacy gitu. Biasanya ngobrolin tentang apa nih yang mau kita lakuin bareng, apa yang bisa kita lakuin bareng, biasanya lebih ke situ sih. Iya. Sudah lewat fasenya untuk kepo-kepo yang nggak jelas gitu. Iya. Tapi kan pasti ada aja kan. Ada biasanya yang bocil-bocil tuh kayak gitu. Nah iya, maksudnya ngindarnya gimana gitu? Bilangnya gimana? Nggak usah tanggepin. Ada, tapi memang ada sih. Selalu kan? Ada kan? Ya, yang penting nggak ada foto sih, aman sih. Nah itu dia sih foto ya. Itu yang susah. Oke. Ya mungkin kurang lebih kalau di podcast ada juga kan yang anonim. Oh gitu, ada juga. Ada. Pernah dengar ini nggak podcast apa namanya, Overheard FWB? Podcast Overheard FWB. Oh belum. Nah itu dia anonim. Oke. Jadi kayak dia tuh nggak nyebutin dia siapa, tapi dia rekaman sama orang itu banyak, ngobrolinnya kurang lebih apa ya, mungkin similar sama topiknya kayak gini juga, karena kan FWB ya. Terus dia nggak nyebutin dia siapa, dia cuma bisa nyebut dirinya admin gitu. Mimin. Dia gedein Instagramnya, mungkin bisa cek nanti papa di Overheard FWB atau podcastnya. Kurang lebih sama karakternya, cuma karena dia ini anak podcast lama, jadi kita tuh dulu emang kalau podcast kan dulu ya bisa dihitung jari kan, maksudnya komunitasnya dikit banget kan, sekarang kan banyak. Jadi aku udah tahu ini siapa gitu. Terus pas ketemu gitu, ternyata lo gitu. Sampai cowok apa cewek artinya? Cowok. Nanti aku share di Instagram kayak gimana dia gitu. Jadi dia cuma jualan suara doang gitu. Suaranya kan ngebas gitu. Berarti penyiar dia. Sebenarnya dia penyiar nggak ya? Pernah siaran juga mungkin, tapi dia bukan penyiar. Maksudnya nggak officially. Maksudnya dia pernah mendalami kelas siaran gitu mungkin ya. Dibilang. Biasanya makanya sampai timbrenya gitu sampai. Emang suaranya bagus kan, kadang orang give. Iya. Dia termasuk yang 1%. Termasuk yang 1% itu, bukan yang dilatih, kan. Dia yang give. Nyenengin tuh. Makanya cewek-cewek itu kalau dengar suara ngebas kan, gitu. Ya, kayak penyiar zaman dulu kan, semua jadi rockstar ya. Tapi pas gue tau orangnya ya lalu gitu. Gitu. Iya. Soalnya itu juga kadang kenapa tidak perlu membuka jati diri ya, karena takutnya ekspektasi orang ketinggian kan. Sama ketika zaman di sekolah dulu kita ngefans banget sama Slipknot, ternyata ketika mereka buka topengnya dan mereka ternyata orangnya ganteng-ganteng kan, kecewa banget. Karena bayangannya. Iya, bayangannya kan cowok yang maskulin ternyata yang mukanya serem banget, ternyata pas dibuka mereka lebih cocok jadi Westlife dibandingkan jadi personel band metal. Tapi itu beneran pernah ya? Pernah emang ya? Pernah. Mereka udah buka zaman papa SMP kali ya. Mereka buka
Jadi udah ke-spill, vokalisnya ini, gitarisnya, dan semuanya ganteng-ganteng kan aslinya. Oh, emang Sedih satu. ganteng-ganteng. Kecewa banget rasanya. Terus yang tadinya ngerasa rock banget jadi jadi boy band nih. Ganteng begini, udah kayak boy band. Lebih cocok jadi boy band mereka. Itu tuh ketakutan nih, salah satu ketakutan papa juga ya? Iya, makanya nggak pernah dibuka juga topengnya gitu. Oh, oke pantesan ya. Mungkin di satu sisi apa ya? Kayak gitu tuh bikin apa ya? Bikin kayaknya kita yakin ya kita posisi kita di sini gitu. Iya. Terus kita nggak mau jatuhin ekspektasi orang gitu. Tapi Iya. kan di sisi lain capek nggak sih? Wah? Karena benefitnya lebih banyak ya nggak capek sih. Itu juga kan karena Iya. ada alasannya kan. Mungkin kalau nggak ada ininya mungkin bakal capek juga. Iya, ya banyak banget yang nanya nggak butuh spotlightnya, nggak butuh maksudnya secara pribadi apakah butuh spotlightnya nggak sih seperti papa yang dapatkan? Honestly enggak sih, jadi memang lebih enak kayak gini, maksudnya bisa lebih enak mau makan. Jadi waktu itu papa pernah latihan di sebuah latihan di daerah Jakarta Selatan, terus karena waktu yang masih lama, papa makan di sebuah mall. Terus papa iseng aja foto restoran favorit papa, tempat makan favorit. Oke. Ada yang DM, papa itu di Mall Kalibata ya gitu. Ya. Terus baru kok tahu langsung ya udah bayar gitu loh, cabut aja. Maksudnya Takut ya? Ternyata memang netizen yang selama ini teman-teman papa yang udah centang biru ngomong ya memang sebegitunya itu. Sebegitu tidak asik ya. Tapi memang kalau papa sih harusnya kayak gitu nggak perlu di-spill sih. Iya ya, harusnya nggak perlu juga ya. Ya, namanya juga kita nggak bisa pungkiri juga ya bahwa hal kayak gitu tuh ada di deket kita kan. Benar. Oke. Kita udah 1 jam lebih dikit. Iya. Udah nggak kerasa nih, lumayan lama. Mungkin ada dari papa ada yang mau diomongin, mungkin buat yang fansnya papa yang mungkin nanti siapa tahu kan fansnya papa dengar podcast ini, terus nanti yang dengar podcast ini punya kerelatan genre musik gitu. Ada yang mau diucapin nggak? Mungkin dari sisi personnya papa nih ngomongin soal kayaknya musik yang relate juga sama covering. Kan banyak juga tuh di luar sana orang-orang yang pengen mulai karirnya dari cover-cover, tapi banyak juga yang takut. Terus takutnya kayak tadi kita bahas di awal tentang copyright, terus performing right gitu. Kalau untuk ngasih saran, misalnya kalau ayo terus bersemangat bikin musik gitu, itu sudah sangat normatif sekali dan sangat usang kan. Mungkin yang bisa papa kasih masukan adalah ketika kita sudah sampai di sebuah titik dan ternyata cahayanya, spotlightnya terlalu terang, ya kita jangan sampai lupa tujuan awal kita aja. Itu aja sih. Itu sih. Itu paling penting. Jadi kita nggak pernah merasa bosan apa yang kita lakukan kan. Intinya yang penting gitu ya. Kadang-kadang mulai jenuh, maksudnya semua berjalan dengan sangat lancar, terus semua akhirnya jadinya jenuh, maksudnya panggung sudah mulai rame, acara kolaborasi ada, terus kemudian ada jadwal untuk rekaman sudah mulai banyak, dan akhirnya kita udah mengalami titik jenuh. Ya akhirnya kita harus kembali sih ke tujuan awalnya. Ya kita memang mau seneng-seneng, jadi jangan mengeluh lagi udah. Ya, kita kembali lagi ke dasarnya, bahwa kita bikin ini tuh untuk seneng-seneng, jadi kita harus tetap seneng-seneng. Itu sih. Itu poinnya ya. Soalnya pasti banyak nanti yang akhirnya berhenti di tengah jalan gitu-gitu kan. Oke. Yang akhirnya berujung ke inkonsistensinya. Balik lagi yang tadi, pokoknya intinya yang tadi ya. Ke awal tuh tujuannya mau apa. Iya, harus ingat zaman susahnya gitu. Terus oke, mungkin itu kan tadi yang udah diucapin. Ada lagi yang mau diungkapin, Pak, yang mungkin tadi kita belum sempat bahas. Ya paling jangan lupa dengerin single Papa yang keempat. Judulnya jangan berhenti. Kapan rilisnya? 1 Juni. 1 Juni. Iya, sudah agak kelas sih udah keluar. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ya silakan didengerin, ada di Joox,
Spotify, kemudian apapun yang ada di handphone kamu Oke. semua. YouTube ada YouTube official videonya? Ada. Oh, ada juga. Ada. Oke, di channel YouTube. Apa channel YouTube? Cute Papa. Cute Papa. Lagi-lagi Cute Papa. Ya, semudah itu aja. Ya, sekarang dia lebih gampang. Aduh, Cute Papa. Oke. Mungkin segitu. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak waktunya buat Papa. Siap. Sukses terus, Sama-sama. lancar terus. Senang akhirnya bisa karirnya. ketemu dengan Akhirnya bisa. seseorang di balik ya, pembuat konten yang menyenangkan ini. Oke, buat yang udah dengerin sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa follow podcast Hydran, follow Cute Papa juga di Instagram ada, di subscribe di YouTube juga ada. Dengerin juga nanti single keempat ya, single keempatnya Cute Papa di platform musik kesayangan kamu semua. Dan sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye bye semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.